dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, kita akan membahas isu tentang LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, isu LGBT begitu viral di zaman sekarang, bahkan mempengaruhi banyak orang. Ada orang-orang yang dengan terang-terangan berani mengaku sebagai LGBT tanpa merasa malu atau merasa bersalah. Dan mereka meminta orang-orang lain untuk menghargai hak mereka untuk memilih sebagai LGBT. Dan kita melihat juga ada sebagian orang pada saat ini bersikap biasa saja terhadap LGBT ini. Bahkan mereka mengatakan kita harus menghargai mereka, itu adalah hak mereka sebagai manusia. Dan tidak sedikit ya yang mendukung kegiatan LGBT ini, bahkan mempromosikan LGBT ini. Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang-orang Kristen, kita mau melihat apa ajaran kebenaran firman Tuhan. Apakah Tuhan memperbolehkan LGBT atau sebaliknya Tuhan melarang? Apakah Tuhan berkenan terhadap LGBT atau sebaliknya LGBT suatu kekejian di hadapan Tuhan? Nah, tujuannya adalah supaya kita bersikap benar terhadap isu ini, yaitu LGBT. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari ataupun kita melihat dalam seluruh ajaran kebenaran firman Tuhan, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, jelas sekali bahwa LGBT dilarang oleh Tuhan atau suatu kekejian di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Yang pertama, kita akan membacakan kitab Kejadian pasal pertama ayat 27 sampai 28. Apa kata firman Tuhan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama. Tuhan menciptakan sepasang berlawanan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tuhan tidak menciptakan yang sejenis, yaitu laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dan perempuan. Tidak. Tetapi sebaliknya, sepasang yang berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan. Ini memberikan kita sebuah pengertian bahwa Tuhan menghendaki adanya sepasang ya, berlawanan jenis, bukan sejenis, bukan satu jenis kelamin, ya, tetapi berlawanan jenis kelamin. Lalu kita melihat ayat yang ke-28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Tuhan pun memberkati laki-laki dan perempuan ini atau Adam dan Hawa ini menjadi suami istri dan supaya mereka memiliki keturunan. Katakan beranak cuculah. Memiliki anak, memiliki cucu, dan seterusnya mereka bisa penuhi bumi ini. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan ya memberkati pernikahan yang dimana berlawanan jenis. Nah, tujuannya Tuhan mau mereka bisa memiliki keturunan. Nah, kalau kita melihat ya misalnya lesbian ataupun gay atau homo, nah, kita melihat mereka itu sejenis dan mereka menikah tidak bisa memiliki keturunan. Itu berarti bahwa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau ya ada pasangan yang berlawanan jenis dan mereka bisa memiliki keturunan atau mereka bisa beranak cucu. Jadi jelas sekali dari penciptaan pada mulanya manusia, Tuhan menghendaki adanya pasangan ya laki-laki dan perempuan, bukan sejenis. Tuhan memberkati pernikahan mereka yang berlawanan jenis ini untuk memiliki keturunan ya, beranak cucu. Nah, saudara-saudara, kita mau melihat selanjutnya ayat firman Tuhan
Di kitab Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-22. Bagaimana LGBT ini di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan senang atau sebaliknya? Lihat ayat yang ke-22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jadi jelas sekali, jangan laki-laki tidur dengan laki-laki atau berhubungan badan, bersetubuh seperti ya seorang laki-laki bersetubuh dengan perempuan. Atau sebaliknya juga ya, atau kita bisa katakan jangan perempuan tidur dengan perempuan atau bersetubuh berhubungan badan seperti seorang perempuan berhubungan badan dengan laki-laki. Tidak boleh. Tidak boleh ada hubungan badan atau bersetubuh sesama jenis. Itu maksudnya. Jelas sekali kata janganlah. Jangan bersetubuh, berhubungan badan, melakukan hubungan seperti suami istri. Ya, yang dimana sejenis ya, laki-laki dan perempuan atau perempuan dengan perempuan. Tidak boleh berhubungan badan. Apa pandangan Tuhan terhadap kegiatan ini? Dikatakan itu suatu kekejian. Keji, bukan hanya sesuatu yang jorok di hadapan Tuhan, tetapi hal yang benar-benar dibenci oleh Tuhan. Kekejian. Ya, dilarang oleh Tuhan. Jadi pernikahan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan itu dilarang oleh Tuhan. Persetubuhan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu dilarang oleh Tuhan. Dikatakan itu adalah sebuah kekejian di hadapannya. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak memberkati. Lalu kita melihat lagi misalnya Imamat pasal 20 ayat 13. Imamat pasal 20 ayat 13. Kita melihat apa hukumannya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Tadi kita sudah melihat ayat firman Tuhan sebelumnya, pandangan Tuhan terhadap persetubuhan ataupun pernikahan sesama jenis itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Maka apa hukumannya? Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Hukumannya tidak main-main, saudara-saudara. Hukumannya dikatakan hukuman mati. Di zaman Musa itu langsung mereka menerima hukumannya. Ya, dihukum mati. Ya. Tapi zaman sekarang kita melihat zaman anugerah. Ya, mereka memang tidak langsung dihukum oleh Tuhan. Tetapi suatu saat mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Apakah semasi di dunia ini atau nanti setelah mereka ya meninggalkan dunia ini, Tuhan pasti akan menghukum mereka. Itu berarti bahwa Tuhan tidak senang terhadap ya LGBT atau lesbian atau gay atau homo. Ya, Tuhan tidak senang. Ya, Tuhan tidak mau ada pernikahan sejenis, persetubuhan sejenis. Dikatakan pasti mereka dihukum mati. Tuhan tidak main-main di sini. Hukumannya berat. Itu menandakan larangan keras terhadap ya pernikahan sejenis. Jadi kita tidak boleh ya bersikap biasa saja terhadap LGBT ini ataupun mendukung mereka ataupun menghargai mereka, apalagi kita ikut-ikutan ya melakukan kegiatan ini. Tuhan jelas sekali melarang yang namanya LGBT. Kita melihat salah satu contoh kota yang melakukan kegiatan LGBT dan bagaimana Tuhan menghancurkan kota ini, dan kita melihat ya begitu familiar peristiwanya, yaitu kota Sodom dan Gomora. Ya, kita melihat Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Kita melihat orang-orang Sodom dan Gomora ini
mereka melakukan dosa, ya hal biasa yaitu persetubuhan sejenis. Ya, kita melihat ketika Lot yang memiliki tamu, yaitu malaikat Tuhan, orang-orang yang di kota Sodom dan Gomora itu mereka datang mengepung ya rumahnya Lot, apa kata firman Tuhan, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki dari kota Sodom itu, lihat, lelaki, warga Sodom dan Gomora itu lelaki, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumahnya Lot. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Di sini bukan membunuh mereka, bukan membinasakan mereka, pakai mereka. Pakai yang dimaksud di sini adalah berhubungan badan, bersetubuh. Kita melihat bagaimana orang-orang Sodom dan Gomora ini hidup di dalam persetubuhan sejenis. Dan kita melihat bagaimana Tuhan akhirnya menghancurkan ya kota Sodom dan Gomora dengan api, menghanguskan rata ya, semua orang di dalamnya kecuali keluarga Lot. Lot dan kedua anaknya mereka selamat ya, tetapi yang lainnya Tuhan hancurkan karena dosa mereka. Itu dosa persetubuhan sejenis. Nah, kita melihat sekali lagi ini adalah contoh bagaimana Tuhan begitu benci terhadap pernikahan sejenis ataupun kegiatan LGBT. Mari kita lihat Roma pasal pertama. Roma pasal pertama ayatnya yang ke-25 sampai 27. Apa kata firman Tuhan? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Lalu kita melihat ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Nah, ini perempuan dengan perempuan. Demikian ayat 27. Demikianlah juga suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Perempuan dengan perempuan. Ya, dikatakan istri-istri mereka. Ya, dan laki-laki dengan laki-laki. Dikatakan ini adalah kesesatan. Ya, dikatakan ini adalah hawa nafsu mereka. Tuhan akan membinasakan mereka. Ini adalah kesesatan mereka ya, karena melakukan persetubuhan sejenis. Jadi jelas sekali Tuhan sekali lagi melarang yang namanya kegiatan ya LGBT atau persetubuhan sejenis. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 6 ayat 9. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Apa kata firman Tuhan di situ? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Ya, banci juga dilarang oleh Tuhan. Ya, bencong. Ya, orang pemburit burit itu kan belakang kapal ya. Jadi kalau kita mengatakan pemburit artinya bagian belakang. Jadi orang yang melakukan hubungan badan dari belakang itu sejenis gitu. Ya. Laki-laki dengan laki-laki. Ya, dikatakan di sini pemburit ya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau tidak ada pertobatan, Tuhan akan menghukum mereka. Tidak ada ya kesempatan bagi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan jelas sekali ya dikatakan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah orang-orang seperti banci, pemburik dan lain-lain.
Nah, saudara-saudara, jelas sekali apa kehendak Tuhan. Lalu kita melihat satu ayat firman Tuhan lagi, 1 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10. Lihat apa kata firman Tuhan. Bagi orang cabul dan pemburi, ya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan, sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Jadi pemburi itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ajaran sehat yang dimaksud di situ adalah ajaran yang berdasarkan Injil dari Allah. Ajaran firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menentang yang namanya ya pernikahan sejenis. Ya. Tuhan juga menentang yang namanya transgender. Ya. Yang dimana dia adalah laki-laki awalnya, lalu dia mau seperti perempuan, lalu mengubah jenis kelamin. Atau perempuan dia mau jadi laki-laki. Ya, seperti banci mau laki-laki mau jadi perempuan, lalu tomboy dari perempuan menjadi laki-laki. Ya, bahkan mengubah jenis kelamin itu namanya transgender. Itu Tuhan juga benci. Tuhan ciptakan laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ya. Apalagi juga biseksual. Ya, tidak hanya kepada perempuan dia berhubungan badan, juga kepada laki-laki. Jadi jelas sekali sesama jenis ya. Ya. Atau bukan hanya kepada laki-laki tapi kepada perempuan juga, sesama jenis juga. Itu namanya biseksual. Ya. Jadi Tuhan jelas sekali melarang yang namanya LGBT. Ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya. Jadi bagaimana sikap kita saudara-saudara setelah kita melihat ajaran kebenaran firman Tuhan ini? Mari kita pegang ajaran kebenaran firman Tuhan ini. Kita benci yang namanya LGBT. Tidak ada kesempatan kita menghargai mereka. Ya, dan kita jauhi mereka. Itu adalah dosa kekejian di hadapan Tuhan dan ada hukuman dari Tuhan. Bagi yang melakukan dosa ini segera bertobat ya, sebelum Tuhan menghukum kamu. Dan kita tetap pegang ajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi kesimpulannya LGBT dilarang atau kekejian di hadapan Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.